Kalian ngerasa iPhone 16 Pro Max 1TB itu udah HP paling mahal, paling sultan? Minggir dulu bos, buat kaum elit benaran, iPhone itu cuma mainan anak kecil. Ada satu HP yang kameranya biasa aja, prosesornya sering telat zaman, gak bisa buat main Genshin Impact rata kanan, tapi harganya bisa buat beli Pajero Sport cash keras. Pernah lihat iklannya di TV Indonesia zaman dulu? Iklan yang suaranya berat, nuansanya gelap, dan cuma nampilin HP-nya muter-muter dengan elegan. Tagline-nya biasanya, handcrafted in England. Iya, ini adalah Vertu, HP-nya para raja minyak, selebriti papan atas, dan pejabat korup, maksudnya pejabat kelas atas. Kenapa HP ini harganya nggak ngotak? Apa isinya emas batangan? Selamat datang di Sans Techno. Hari ini kita bedah mainan termahal orang kaya ini. Oke, kita kenalan dulu. Vertu itu sebenarnya anak sultannya siapa sih? Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Nokia. Iya, Nokia. Tahun 1998, pas Nokia lagi jadi raja dunia dan duit yang gak berseri, kepala desainer mereka punya ide gila. Kenapa kita nggak bikin HP yang fungsinya kayak jam Rolex? HP yang nggak akan dibuang biarpun teknologinya udah tua. Akhirnya, lahirlah brand Vertu di Inggris. Visi mereka satu, Vertu bukan gadget, tapi perhiasan. Kalian harus paham mindset ini dulu. Kalau kalian beli Samsung atau iPhone, kalian beli teknologi. Kalian beli layar 120 Hz, chip ngebut, tapi kalau orang kaya beli Vertu, mereka beli status sosial. Makanya, cara bikinnya beda total. Vertu tidak diproduksi massal di pabrik pakai mesin robot kayak HP Cina. Vertu dirakit secara manual atau handmade oleh manusia. Satu HP Vertu dipegang sama satu orang teknisi ahli dari awal ngerakit baut pertama sampai masang layar terakhir. Gak boleh ganti orang, harus dia yang nyelesain. Dan sebagai bukti keasliannya, kalau kalian buka tutup baterai HP Vertu, terutama model lawas, di plat logamnya itu ada ukiran laser tanda tangan asli si teknisi yang ngerakit HP itu. Gokil nggak? Ini personal banget sob. Rasanya kayak kalian beli tas Hermes atau mobil Rolls Royce. Kalian nggak beli barang, kalian beli dedikasi dan keringat seniman Inggris. Tapi pertanyaannya, kalau cuma dirakit tangan, masa harganya bisa nyampe ratusan juta bahkan miliaran rupiah? Emang bahannya apaan? Apakah casingnya dari plastik polikarbonat kayak HP kita? Oh, tentu tidak. Bahan HP ini diambil dari material yang biasa dipakai buat pesawat luar angkasa dan perhiasan raja. Kulit apa yang dipakai? Dan kenapa layarnya bisa lebih mahal dari motor NMAX? Oke, kita masuk ke sejarah aslinya. Siapa otak jenius di balik ide gila ini? Dan gimana ceritanya Nokia bisa setuju bikin HP semahal ini? Tokoh utamanya bernama Frank Nuovo. Dia adalah Chief of Design Nokia di tahun 90-an. Dia bukan desainer sembarangan. Dialah orang yang merancang bentuk Nokia 3310 yang legendaris dan Nokia 8110, HP pisang di Filmmatrix. Di tahun 1997, Frank Nuovo punya keresahan besar soal industri HP. Dia melihat sebuah paradoks. Orang kaya rela ngeluarin uang miliaran rupiah buat beli jam tangan mekanik mewah, seperti Rolex atau Patek Philippe. Padahal fungsi jam tangan cuma satu, nunjukin waktu. Dan jam tangan itu bisa dipakai seumur hidup, bahkan diwariskan ke anak cucu. Sedangkan HP adalah barang yang disposable. Sekali pakai, setahun kemudian dibuang karena ada model baru. Frank ingin mengubah takdir itu. Dia punya visi. Kenapa HP tidak bisa dibuat seindah dan seabadi perhiasan? Akhirnya, Frank mengajukan proposal proyek rahasia ke jajaran direksi Nokia. Kode proyeknya saat itu adalah Project Moonlight. Karena saat itu Nokia adalah perusahaan terkaya di dunia seluler, direksi setuju untuk mendanai eksperimen Frank Nuovo. Mereka memberinya kebebasan total, buatlah HP terbaik tanpa peduli berapa biayanya. Maka lahirlah Vertu.
Markasnya sengaja dipisah dari Nokia Finlandia. Mereka memilih Hampshire, Inggris, karena di sana adalah pusatnya pengrajin mobil mewah dan industri aerospace. Frank Nuovo mendesain Vertu dengan filosofi yang gila, obsessive craftsmanship. Mari kita bedah faktanya. Pertama, tombol keypad. Frank dan timnya menghabiskan waktu bertahun-tahun cuma buat ngatur bunyi klik tombolnya. Di bawah setiap tombol Vertu, seri signature, tertanam bantalan dari batu rubi asli. Total ada sekitar 4,75 karat rubi di dalam sirkuitnya. Tujuannya bukan buat gaya, tapi biar gesekan tombolnya halus sempurna dan gak akan aus selama puluhan tahun. Kedua, layar abadi. Vertu adalah pelopor penggunaan safir kristal di layar HP, jauh sebelum Apple pakai buat lensa kamera. Safir ini ditumbuhkan di laboratorium selama berminggu-minggu, lalu dipotong dan dipoles. Hasilnya, layar ini mustahil digores benda tajam apapun, kecuali pakai berlian. Ketiga, material body. Nggak ada plastik, rangkanya pakai titanium grade 5, 2 kali lebih kuat dari baja tapi lebih ringan. Bagian belakangnya dibalut kulit hewan asli, sapi alpen, aligator atau kadal yang dijahit tangan oleh pengrajin Eropa. Satu HP dirakit oleh satu orang teknisi dari awal sampai akhir, dan di bagian dalamnya ada ukiran tanda tangan asli si perakit. Hasilnya, ketika Vertu resmi dijual tahun 2002, dunia kaget, tapi dompet orang kaya berkata lain. Vertu sukses besar di kalangan elit. Target pasarnya jelas, Sultan Minyak Timur Tengah, oligarki Rusia, dan miliarder China. Fakta penjualannya mencengangkan. Meskipun harganya rata-rata 60 juta sampai ratusan juta rupiah, Vertu berhasil menjual sekitar 450.000 unit sepanjang sejarahnya, sampai 2015. Itu angka yang fantastis buat barang hobi. Nokia untung besar dari sini. Tapi, di balik kesuksesan awal itu, Frank Nuovo melakukan satu kesalahan fatal dalam filosofinya. Dia menyamakan HP dengan jam tangan. Jam tangan mekanik itu abadi, karena fungsinya nggak pernah berubah selama ratusan tahun. Tapi HP adalah barang yang bergantung pada software dan sinyal. Frank bisa bikin bodinya abadi dari titanium dan safir, tapi dia nggak bisa bikin otaknya abadi. Ketika teknologi seluler berubah drastis dari tombol ke layar sentuh dan dari nelpon ke internet, mahakarya Frank Nuovo ini mendadak jadi barang antik yang nggak berguna. Bagaimana Vertu menghadapi serangan iPhone dan seberapa parah maraknya pasar gelap Vertu KW atau HDC di Indonesia demi gengsi palsu? 2007, dunia teknologi kiamat kecil. Steve Jobs naik panggung dan ngenalin iPhone. Layar sentuh penuh, internet ngebut, dan gak ada tombol fisik. Di markas Vertu Inggris, mereka awalnya tenang-tenang aja. Mereka mikir, iPhone itu mainan anak muda. Orang kaya tetap butuh tombol rubi dan kulit buaya kita. Tapi mereka salah besar sob. Orang kaya ternyata juga manusia. Mereka juga pengen main Facebook, pengen scrolling Instagram, dan pengen chatting pakai WhatsApp. HP Vertu waktu itu OS-nya apa? Symbian, OS jadul punya Nokia yang kaku, lemot, dan miskin aplikasi. Bayangin, bos minyak di Dubai punya dua pilihan. Pakai Vertu emas harga 200 juta, tapi mau buka email aja nunggu loadingnya lama, internetnya lelet. Atau pakai iPhone harga 10 juta, tapi satset, bisa main game, bisa video call jernih. Akhirnya, Vertu cuma jadi HP kedua atau pajangan di meja. Gengsi pakai Vertu, tapi fungsi pakai iPhone. Lama-lama mereka mikir, ngapain gue beli HP mahal kalau nggak kepake? Masalah kedua, siklus produksi yang bentrok. Ini masalah teknis yang fatal. Bikin satu model Vertu itu butuh riset dan pengerjaan tangan 1,5 sampai 2 tahun. Sedangkan prosesor HP, Snapdragon atau Apple chip, itu update setiap 6 bulan. Jadi setiap kali Vertu merilis HP baru, otak atau chipset di dalamnya itu udah kadaluarsa. Ibarat kalian beli mobil Rolls-Royce bodi emas, tapi mesinnya pakai mesin Avanza tahun 2010. Mewah di luar, lemot di dalam. Vertu sempat nyoba tobat. Tahun 2013 setelah lepas dari Nokia, mereka akhirnya rilis HP Android pertama, Vertu T. Harganya 100 juta rupiah lebih. Tapi lagi-lagi, speknya kentang. Kameranya kalah sama Samsung Galaxy S4 yang harganya cuma 7 jutaan waktu itu.
Reviewer teknologi ngetawain HP ini habis-habisan. Dan puncaknya, serangan mematikan datang dari arah yang gak diduga, pasar gelap atau KW atau HDC. Karena desain Vertu itu ikonik banget, pabrik-pabrik di China mulai bikin tiruannya. Masuklah fenomena Vertu KW Super atau HDC. Banjir di Roxy Mas, Mangga 2 sampai toko online. Harganya cuma 1 juta sampai 3 juta rupiah. Bentuknya mirip 90% sama yang asli. Logamnya emang bukan titanium, tapi stainless steel biasa. Kulitnya sintetis. Tapi kalau dilihat sekilas dari jauh pas ditaruh di meja kafe, sama aja. Ini ngancurin citra Vertu. Orang kaya asli jadi males beli Vertu. Ngapain gue beli yang asli 300 juta kalau supir taksi online atau anak kuliahan bisa beli yang KW 2 juta dan kelihatannya sama? Eksklusivitasnya hilang. Brand mewah itu jualan gengsi. Kalau gengsinya udah bisa dipalsuin dengan murah, brand itu mati. Ditambah lagi, fitur andalan mereka, Vertu Concierge atau asisten pribadi, mulai nggak relevan. Dulu orang butuh asisten buat booking hotel atau tiket pesawat. Sekarang, ada Traveloka, Booking.com, Agoda. Dulu butuh asisten buat cari jalan, ada Google Maps. Teknologi bikin jasa manusia jadi nggak berharga. Akhirnya, kondisi keuangan Vertu berdarah-darah. Nokia udah nyerah dan ngejual Vertu di tahun 2012 ke perusahaan investasi. Terus dijual lagi ke perusahaan China di tahun 2015. Kualitasnya makin turun, arahnya makin nggak jelas. Dan sampailah kita di tahun 2017, tahun kematian. Pabrik Vertu di Inggris yang megah itu akhirnya ditutup. Ratusan pengrajin handal di PHK. Dan saking bangkrutnya, mereka ngadain lelang tragis. Isi museum Vertu dilelang murah. Koleksi HP prototype, patung perunggu ikonik di depan kantor, sampai meja kerja Frank Novo dijual kiloan buat bayar utang. Selesai sudah era HP Sultan ini? Atau apakah Vertu masih punya hantu yang gentayangan di tahun 2024 ini? Dan fakta unik apa yang tersisa dari bangkai kapal mewah ini? Tahun 2017 memang akhir dari Vertu versi Inggris. Tapi merek sekuat ini nggak mati gitu aja. Dia bangkit lagi kayak zombie. Namanya dibeli lagi, dihidupkan lagi, tapi jiwanya udah beda. Hari ini, kalau kalian cari Vertu di internet, kalian bakal nemu Meta Vertu. Ini upaya comeback mereka. HP Android super mahal, harganya masih ratusan juta, yang fokusnya ke dunia Web3, kripto, dan NFT. Desainnya masih pakai kulit buaya, masih pakai keramik, tapi rasanya udah beda. Ini bukan lagi karya seni Frank Nuovo. Ini lebih kerasa kayak HP China spek tinggi yang dibungkus kulit mahal buat jualan ke para crypto bros yang bingung ngabisin duit. Auranya udah hilang. Dulu Vertu itu simbol old money, orang kaya lama. Sekarang Vertu jadi simbol new money, orang kaya baru yang agak norak. Sebelum kita tutup buku sejarah ini, Admin A punya beberapa fakta unik yang mungkin kalian belum tahu. 1. Ringtone termahal di dunia. Kalian tahu nada dering polifonik Vertu yang khas itu? Itu bukan dibikin pakai komputer, bos. Itu direkam langsung oleh London Symphony Orchestra. Vertu nyewa satu orkestra lengkap cuma buat bikin suara ting-tung-ting notifikasi SMS. Gila kan detailnya? 2. HP ular kobra. Pernah ada model Vertu Signature Cobra. Di bodinya ada ukiran ular kobra melilit yang matanya dari batu zamrud dan badannya dari ratusan butir berlian dan rubi. Harganya sekitar 5 miliar rupiah. Dan jeleknya minta ampun, menurut Admin Asih. Tapi laku aja dibeli kolektor. 3. Kolaborasi mobil mewah. Vertu pernah kerjasama sama Ferrari dan Bentley. Kalau kalian beli mobil Bentley tipe tertentu, kalian dapat HP Vertu yang kulitnya sama persis dengan kulit jok mobil kalian. Matching abis. Kesimpulannya, kisah Vertu mengajarkan kita satu hukum alam teknologi, yaitu teknologi dan kemewahan abadi itu nggak bisa bersatu. Teknologi itu sifatnya cepat busuk. Hari ini canggih, besok jadi sampah. Sedangkan kemewahan itu sifatnya abadi. Memaksakan emas berlian ke barang elektronik yang umurnya pendek adalah ide yang indah tapi konyol. Vertu gagal bukan karena barangnya jelek.
Vertu gagal karena dunia bergerak lebih cepat daripada jarum jam tangan. Di era sekarang, status sosial itu bukan lagi dilihat dari HP apa yang lu pegang, tapi dari centang biru di Instagram atau seberapa banyak followers lu. Dan ngomongin soal data, admin A baru aja cek dashboard YouTube Studio dan datanya bikin admin A sedih banget. Ternyata, 96,9% dari kalian yang nonton video ini belum subscribe channel Sans Tekno. Cuma 3,1% orang terpilih yang udah tekan tombol merah itu. Saya admin A, pamit undur diri. Ingat, HP mahal boleh, tapi kalau kuota habis tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sultan.